Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Flaudia Putri SAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Penistianingsih. Di sini saya akan memaparkan materi terkait perencanaan dan penganggaran sebagai alat pengendalian. Di sini saya akan memaparkan materi terkait perencanaan dan penganggaran sebagai alat pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran sebagai alat pengendalian manajemen. Perencanaan dan penganggaran dalam organisasi sendiri adalah hal yang penting karena berfungsi sebagai alat pembanding antara rencana yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Kemudian dengan adanya perbandingan ini, kemudian manajemen dapat mengidentifikasi apakah kinerja organisasi telah berjalan sesuai target atau justru mengalami penyimpangan. Informasi mengenai penyimpangan tersebut sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian yang terakhir, perencanaan dan penganggaran dapat digunakan untuk menjaga organisasi agar tetap pada jalur tujuan, sehingga pengambilan keputusan dan penentuan tindakan selanjutnya tetap berada pada jalur organisasi. Lanjut. Pengertian perencanaan. Dalam konteks manajemen strategik, perencanaan ini tidak hanya berfokus pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mencakup perencanaan jangka panjang yang bersifat strategis. Perencanaan jangka panjang bertujuan untuk menentukan arah dan posisi kompetitif perusahaan di masa depan, sementara perencanaan jangka pendek berfungsi untuk menerjemahkan strategi tersebut ke dalam program dan kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan secara nyata. Lanjut ke pengertian penganggaran. Penganggaran merupakan bagian penting dalam perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi. Anggaran disusun sebagai pedoman bagi manajemen dan seluruh unit kerja dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian karena melalui anggaran, manajemen dapat memantau penggunaan dana, membatasi pengeluaran, memantau penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa sumber daya yang digunakan ini telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan perencanaan dan penganggaran. Tujuan utama dari perencanaan dan penganggaran sendiri adalah untuk mengendalikan biaya dan penggunaan sumber daya agar organisasi dapat beroperasi secara efisien. Selain itu, perencanaan dan penganggaran berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga setiap bagian organisasi memiliki arah yang jelas. Perencanaan dan penganggaran juga digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja manajemen dan unit kerja serta sebagai sarana koordinasi antar bagian agar seluruh aktivitas organisasi berjalan selaras dan saling mendukung. Lanjut, di sini ada siklus perencanaan. Siklus perencanaan dalam organisasi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perencanaan strategis, penganggaran modal atau pemrograman, dan penganggaran operasional. Ketiga tahap ini merupakan proses yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Setiap tahap memiliki peran yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pengendalian manajemen dapat berjalan secara efektif. Penjelasan lebih lanjutnya, perencanaan strategis ini di proses perencanaan strategis berfokus pada penentuan arah dan tujuan jangka panjang organisasi serta strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Kemudian di proses penganggaran modal berkaitan dengan keputusan investasi dalam program atau proyek yang memberikan manfaat jangka menengah seperti pembelian mesin atau pengembangan fasilitas. Sementara itu, penganggaran operasional mencakup penyusunan rencana keuangan untuk seluruh aktivitas organisasi dalam jangka waktu 1 tahun, termasuk biaya produksi, pemasaran, hingga ke administrasinya. Lanjut ke penganggaran sebagai alat pengendalian. Di sini maksudnya, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian manajemen. Dengan adanya anggaran, manajemen dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Anggaran membantu mencegah terjadinya overspending, underspending, maupun penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Melalui pengendalian ini, manajemen dapat memastikan bahwa kinerja organisasi tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian di sini saya melampirkan contoh kasus penganggaran sebagai alat pengendalian. PT ABC adalah perusahaan kecil yang bergerak di bidang percetakan. Untuk mengendalikan biaya operasional, manajemen menyusun anggaran bulanan sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ada tabel anggaran, di mana bahan baku dianggarkan senilai 10 juta rupiah untuk 1 bulan. Kemudian ada gaji karyawan dianggarkan sebesar 15 juta rupiah, kemudian ada biaya listrik dan air senilai 3 juta rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 2 juta rupiah. Dengan total anggaran PT ABC untuk 1 bulan itu senilai 30 juta rupiah. Namun, setelah realisasi dilakukan, ternyata bahan bakunya ini naik menjadi 12 juta rupiah. Gaji karyawannya tetap di 15 juta rupiah, biaya listrik dan airnya menjadi 4 juta rupiah, dan kemudian biaya lain-lain menjadi 2.500.000 rupiah dengan total realisasi sebesar 33.500.000 rupiah. Dari perbandingan antara anggaran dan realisasi ini diketahui bahwa PT ABC ini mengalami selisih overspending sebesar 3.500.000 rupiah. Kemudian dari selisih senilai 3.500.000 rupiah ini kemudian dievaluasi dan selanjutnya diketahui bahwa penyebabnya ini ternyata adanya kenaikan harga bahan baku yang tidak terprediksi dan juga penggunaan mesin secara berlebihan yang akhirnya menyebabkan biaya listrik menjadi lebih tinggi dari perkiraan atau anggaran yang sudah diberikan. Nah, kemudian apa yang dapat dilakukan manajemen di sini menurut analisis kami, menurut analisis saya, tindakan pengendalian yang bisa dilakukan manajemen antara lain yang pertama, mencari alternatif pemasok bahan baku yang lebih murah tentunya. Kemudian yang kedua, menetapkan jadwal penggunaan mesin agar biaya dapat lebih ditekan sehingga lebih efisien seperti itu. Kemudian yang terakhir, manajemen dapat memperketat pengawasan biaya operasional pada anggaran berikutnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran ini merupakan alat yang sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen. Dengan perencanaan dan penganggaran yang baik, organisasi dapat mengendalikan kinerja, biaya, dan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien tentunya. Hal ini pada akhirnya akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Baik, Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.